Selamat malam, salam pecinta dan penghobi ikan hias di seluruh Nusantara. Saya Reza Ornamental Fish Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi tips pembuatan atau berbagi tips sketsa pembuatan kolam koi. Mungkin teman-teman ingin membuat kolam koi sendiri di rumah untuk menghiasi halaman rumah atau belakang rumah. Mungkin tip dari saya ini berguna untuk rekomendasi teman-teman untuk pembuatan kolam koi. Jadi singkat dari video ini saya langsung mengilustrasikan. Ini ilustrasi kolam saya yang akan saya buat. Mungkin untuk model, untuk jenis kolam, model kolam mungkin tergantung cita rasa teman-teman sendiri sambil santai. Ini ilustrasi kolam yang akan saya buat. Di sini saya buat ada 1, 2, 3 dan 4 kotak atau bisa dikatakan chamber. Nah, ini kolam saya. Jadi chamber yang akan saya buat ini saran dari saya minimal 30% dari nilai kolam, dari nilai luas kolam. Lebih besar lebih bagus karena memang secara cleaner yang bakal mungkin teman-teman repot atau lupa mungkin membersihkan untuk membersihkan chamber lebih lama karena daya tampung dari kotoran-kotoran penghuni kolam bisa lebih besar di dalam chamber. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi jenis kotoran yang dihasilkan oleh kolam dari penghuni kolam itu ada 2 jenis kotoran. Itu kotoran yang mengapung, kotoran yang di dasar kolam. Jadi kita membutuhkan di sini nih kita buat pertama di dasar kolam. Di dasar kolam kita buat pipa mengalir ke kotak pertama atau chamber pertama. Ini untuk menyaring kotoran yang di dasar kolam, dan yang di permukaan kolam, di permukaan air itu kita menggunakan chamber. Jadi chamber ini untuk menyaring kotoran yang di permukaan air. Sketsa chamber permukaan, jadi pipa naik ke atas sampai ke permukaan air. Nah, dari ini sama saja, dia tujuannya sama ke chamber pertama. Jadi dari kotoran dari permukaan, dari kotoran dari dasar masuk ke chamber pertama. Chamber pertama ini disaring oleh filter, air naik masuk ke chamber kedua. Dari chamber kedua disaring, air naik ke chamber ketiga. Dari chamber ketiga air naik ke chamber keempat. Setiap tahap-tahapan ini air kotoran naik mulai bersih, kesaring lagi, mulai bersih, kesaring lagi, bersih. Jadi pada chamber keempat ini kolam air bersih yang kita tarik. Jadi di sini saya ilustrasikan ini tempat pancuran atau gerojokan ya, mungkin kalau bahasa di tempat saya ini pancuran. Jadi pancuran air saya buat di sini. Jadi pompa di chamber terakhir atau chamber keempat, pompanya kita pasang di chamber keempat, naik ke buang ke sini. Jadi muter sirkulasinya bersirkulasi terus. Nah, jadi posisi skimmer kita harus perhatikan yang pertama, karena memang ada mungkin rekomendasi skimmer yang pakai mesin, skimmer yang ini, karena saya memang merekomkan memang ya untuk menghemat, jadi tanpa pemborosan. Jadi kita perhatikan pembuatan dari pancuran kita sendiri. Jadi kalau kita buat pancuran kita dari sini, air mengalir ke sini, otomatis
permukaan air menciptakan gelombang. Jadi gelombang ini tadi yang mendorong kotoran yang di permukaan air, mendorong untuk masuk ke chamber. Jadi air dari sini masuk, kotoran yang mengapung lari ke dalam chamber. Nah, berikut susunan chamber-chamber yang kita buat. Jadi di sini dari kolam, dari dasar kolam dan dari pipa skimmer. Jadi dari sini kotoran masuk ke sini, ke saring oleh filter. Filter ini dia naik, air naik masuk ke pipa, turun ke bawah, naik, kita saring lagi oleh filter kita. Jadi naik lagi ke saring lagi, masuk lagi ke saring lagi, naik lagi, bersih. Jadi sampai sini air dalam posisi bersih. Jadi pada kotak-kotak chamber kita kasih lubang pembuangan yang mungkin dialirkan ke selokan. Mungkin teman-teman yang nggak sempat pembersihan total mungkin bisa di sini memberikan stop keran. Jadi keran di setiap chamber diberikan keran untuk membuang kotoran. Mungkin teman-teman yang nggak sempat atau ini, jadi perawatan rutin itu berasal dari keran-keran ini. Kalau saya sendiri menyarankan pipa yang digunakan pipa 3 in, karena memang lebih efisien, lebih besar, mungkin karena dia lebih bagus lah. Jadi dari dasar kolam ini mungkin bisa kita kasih jaring atau apa agar ikan tidak ikut masuk ke dalam chamber. Terus di yang selanjutnya, chamber yang ini saya sarankan mungkin 30% dari nilai kolam, dari nilai luas kolam, ya tambah besar juga lebih bagus. Dan yang seterusnya mungkin teman-teman ingin menggunakan aerator, mungkin bisa teman-teman tambahkan langsung di dasar kolam menggunakan pipa yang di dalamnya kita isi dengan selang aerator, atau bisa teman-teman bisa taruh di pinggir kolam, sehingga memang karena aerator ini dia menciptakan gelombang air lagi. Jadi jangan sampai aerator yang kita taruh ini menghalangi, melempar ke sana sini kotoran yang mengapung. Jadi menjadi kotoran yang membuat air kita kotor di situ. Jadi yang seterusnya bagian filter di sini yang saya sarankan memang berbagai macam filter yang dapat kita gunakan. Mungkin teman-teman bisa browsing atau banyak filter yang digunakan masing-masing pecinta kolam koi. Jadi di sini mungkin yang sedikit yang saya tahu sih, mungkin di sini ada jaring nelayan, jeb net, kerang, ya mungkin dan lain-lain seperti biologis mungkin bisa juga. Hanya di sini saya pribadi mungkin selama ini saya menyarankan, karena memang rekomendasi dari saya, karena memang bagaimana hobi saya ini tetap berjalan. Hanya memang kos yang bakal saya keluarkan ya tidak sampai menyiksa dari kantong saya sendiri. Jadi saya di sini menyarankan menggunakan jaring nelayan, karena memang jaring nelayan ini mudah kita dapati, harganya murah. Jadi teman-teman bisa mencari jaring nelayan bekas. Itu banyak dijual di online, mungkin sekitar 20.000 sampai 30.000 per kilo. Itu lebih menghemat kantong kita sendiri untuk media filter. Jadi kalau dari saya sendiri selama ini saya menggunakan full jaring nelayan. Jadi dari chamber pertama, chamber kedua, ketiga, keempat, chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga yang kita kasih filter. Mungkin teman-teman mau tambahkan chamber keempat, mau kasih filter nggak jadi masalah. Cuman saya sendiri memang
chamber 1, 2, 3 saja yang saya kasih filter full jaring nelayan. Jadi mungkin di filter keempat ini pompa mungkin bisa teman-teman bisa tambahkan lampu UV karena memang untuk mengurangi pertumbuhan alga, mungkin bisa teman-teman tambahkan di sini. Yang terakhirnya untuk pompa itu sendiri. Jadi pompa itu sendiri itu saya selalu memakai rumus memang kubikasi air itu saya kalikan 2. Dengan contoh air kolam kita 15.000 liter. Terbaiknya kita kalikan 2. Jadi kita butuh pompa 30.000 liter per jam yang kita butuhkan. Hanya sekedar tip dari saya, mungkin berguna buat teman-teman. Bisa teman-teman komentari video saya ini. Saya memang karena memang kalau untuk kolam yang sebesar ini membutuhkan filtrasi yang bagus, harga pompa agak lumayan mahal. Mungkin saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman. Silakan teman-teman komentar di video ini. Mungkin di video saya selanjutnya saya ingin berbagi tip bagaimana merubah pompa yang biasa-biasa yang harga 200.000 kita bisa gunakan untuk kolam yang besar. Jadi saya ingin berbagi tip itu mungkin di next video. Saya ingin berbagi itu. Jadi sedikit video dari saya, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa gambar ulang video sketsa saya ini. Jadi seperti ini. Oke, semuanya. Oke teman-teman ya, nanti saya lampirkan cara pembuatan yang lainnya. Mungkin video ini sedikit ngawur, sedikit ribet, sedikit ruwet. Harap dimaklumin teman-teman, kita sama-sama belajar. Jadi terima kasih teman-teman yang udah setia menonton. Salam pecinta ikan hias di seluruh Nusantara. Selamat mencoba. Oke, terima kasih buat teman-teman.